Ikuti keseruan Yaya di press conference dan gala premier film Rumah Tanpa Cahaya yuk! Sekarang kita masuk bioskop yuk guys. Sesi press conference film Rumah Tanpa Cahaya bersama jajaran produser dan pemain. Selanjutnya kita udah ada dari ibu dan bapak dari kakak tidur yang dia Ridwan Ghani. Yes. Nama bandnya apa? Parah, dikatain dong. Selanjutnya kita undang nih adiknya adalah Vicky Nicholas. Berarti Azizi jomblo ya? Ya langsung seneng banget yang ada di sini. Ini dia nih kita undang nih bergabung bersama dengan kita Dea Anissa. Iya, hai. Alia silakan. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk seluruh cast dan filmmaker dari Rumah Tanpa Cahaya. Gimana Pak? Terus t-shirt kita ada coklat-coklat kuampal gentong lagi ya. Jadi makin menarik. Nih kita tanya langsung ke teman-teman penonton. Scene mana yang paling berkesan buat teman-teman? Auranya mana? Aura. Berkaca bagaimana sikap kita kepada ibu selama ini, baik dia masih ada maupun yang sudah meninggal, dan juga untuk ibu bagaimana semestinya seorang ibu bersikap kepada suami dan anak-anaknya, begitu pula anak-anak bagaimana semestinya bersikap kepada ibu. Seorang ibu itu baru terasa kehadiran setelah gak ada malah. Betul? Waktu ada kayaknya biasa-biasa aja kan? Karena dia sudah terbiasa mencintai kita. Wajar seorang ibu mencintai anggota keluarganya. Karena setiap hari jadi terasa biasa. Tapi begitu dia pergi, ada yang kosong di ruang hati kita. Yang kalau kita bayangin ibu tuh idealnya kayak apa sih? Nah kira-kira tuh kayak Bu Nurul. Ibu, Umi, Mama, Bunda. Siapa sih yang gak sayang sama bundanya? Tapi kadang-kadang kita suka take for granted. Jadi kayak ya udah, emang udah seharusnya begitu. Ya udah memang ibu yang masak tiap hari, memang ibu yang nyuci pakaian, memang ibu yang nganter sekolah, siapin sarapan dan sebagainya. Semua itu kadang-kadang buat kita, ya udah, emang harusnya gitu. Ya, aku ngomong sampai merinding, sedih. Aku masih punya mama, masih ada. Papa yang udah berpulang. Buat aku rasa ibu itu memang menjadi perekat dalam keluarga. Sehingga ketika ibu itu pergi, seperti Nurul pergi, ya semuanya cenderung jadi berantakan. Gitu, kehilangan itu begitu terasa. Tapi bukan berarti hidup tidak terus berjalan dan tidak berarti kebahagiaan itu akan hilang selamanya. Tinggal bagaimana keluarga itu berproses untuk bisa menghadirkan kembali cahaya yang hilang. Cinta kasih yang hilang, kelembutan yang hilang. Pasti bisa kok hadir lagi ibu, walaupun ibunya sebetulnya sudah ada di alam sana. Kayak tokoh Nurul sendiri itu kan dia juga nggak terlalu ekspresif yang gimana banget gitu. Semuanya tuh serba sederhana sekali. Cintanya itu cinta yang sederhana, tapi betul-betul hatinya itu penuh dengan kasih buat suami dan anak-anaknya.
Dan di saat reading juga aku sudah bisa merasakan itu gitu, kebaikan dari Azizi, kenakalan dan pemberontak dari kakaknya, dan juga keakraban sama suaminya yang saling ya udah sama-sama tahu masing-masing deh. Sudah menjalani begitu banyak tahun bersama. Rasanya juga di waktu syutingnya kayak gitu, kayak aku udah tahu dia tuh kayak udah menjalani rumah tangga bertahun-tahun gitu. Sama Ira juga sudah menangis. Ya bagaimana rasanya kehilangan istri, terutama saya pribadi kehilangan ibu, rasanya seperti patah sayap gitu. Gimana ya? Nggak tahu, harus nggak ada pegangan, nggak ada tempat bertanya, nggak ada tempat mengadu, nggak ada tempat untuk bermanja-manja gitu. Bahkan cuma dengan kerlingan atau tatapan mata ibu aja kita udah tahu maksudnya seperti apa. Hilang rasanya. Jadi seperti nggak ada pegangan gitu. Menurut saya pekerjaan ibu adalah yang paling berat. Kalau di KTP ada tulisan pekerjaan ibu rumah tangga, udah tahu itu pasti berat. Dari cuma sekedar banker atau apa segala macam. Pekerjaan ibu rumah tangga itu udah menjelaskan semuanya. Jadi kalau mumpung yang pada sibuk-sibuk sempetin telepon, sekarang udah gampang banget telepon, sempetin bersapa daripada nanti cuma ngeliat sejadahnya aja digantung. Sempatkanlah, akan dirindukan nanti. Itu aja. Gak pernah sesuatu yang buruk yang ditawarkan, pasti istimewa aja gitu. Tapi pas dapat karakter Samsul ini saya agak kebingungan karena sebenarnya saya anak baik-baik. Sulit sumpah. Sulit ya. Tuhan behave. Senang banget gitu dalam syuting ini, prosesnya sangat menyenangkan walaupun memang saya tahu seorang Samsul tuh kurang lebih 11-12 sama Ridwan. Ada nakalnya, kecuali alhamdulillah sama istri saya nurut, jadi istri saya masih bertahan sama saya. Ada istri hadir soalnya di sini. Hadir di mana? Ampun sayang. Kemudian juga ketika selalu senang kalau dapat cerita yang kayak begini, kita selalu belajar untuk diri sendiri juga, kita diingetin bagaimana kita harus treat ibu kita, apa yang kita lupa, apa yang kita belum lakukan, seperti kata Om Doni, ya jangan sampailah kita menyesal di kedepannya. Nggak harus nyesal dulu, kalau masih ada ya udah lakuin yang terbaik sekarang. Kemudian ya agak sulit untuk menjadi anak band karena saya untuk bakat seni itu agak terbatas gitu kan, babi ngepet gitu. Ya menyenangkan sih, pernah jadi anak band juga sebelumnya, cuman nggak babi ngepet juga. Biasanya kalau nggak pop dangdut kan kalau di TV-TV. Ya paling tantangannya di situ aja. Terus dalam selama proses syutingnya alhamdulillah ya, karena di sini ada mami, ada abang kita ini, terus adik saya yang imut manis yang selalu tegang. Saya selalu seneng kalau ngeliat dia lagi baca skrip. Tegang sekali, berbeda jauh yang 180 derajat sama saya. Big serius amat, udah kali dialog ntar aja di gitu. Saya berperan sebagai Azizi di film Rumah Tanpa Cahaya, dan kebetulan ini menjadi debut film saya. Wow. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa memulainya lewat karya yang punya jiwa sehebat ini. Dan berperan sebagai Azizi adalah proses tentang belajar ikhlas yang paling brutal menurut saya. Karena secara nggak langsung ini personal buat saya. Saya hidup dari kecil bersama ibu saya. Dan ini menjadi saya mungkin nggak perlu berakting lagi, karena hal itu yang menjadi ketakutan saya, ketakutan terbesar saya sampai saat ini, kalau ketika ibu saya tidak ada gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa menyampaikan pesan-pesan baik yang ingin disampaikan lewat Azizi di film Rumah Tanpa Cahaya ini. Jangan pernah menunda memberikan kepastian kepada orang yang kamu sayang. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Setuju. Kenapa yang di sini semua yang baper ya? Banyak yang nunggu kepastian ya.
Nicholas, thank you. Tepuk tangan untuk Vicky Nicholas, thank you. Sini berperan sebagai Alia yang digantungin sama Azizi. Cuman sebagai karakter Arya ini adalah karakter yang di luar keluarga dari Azizi. Gimana pun karakter Alia menurut aku sebagai seorang perempuan yang tahu apa yang dia mau, tapi mungkin bingung menyampaikannya gimana gitu. Seperti perempuan-perempuan pada umumnya ya maunya laki-lakinya ngerti apa yang ada di pikirannya dia gitu. Kamu jadi babu ya? Nggak mau. Itu dikencengin banget ya. Itu dia. Waktu pertama kali casting untuk jadi Alia sangat Tadi kan dari Azizi udah, kalau dari Alia apa yang mau disampaikan? Kalau dari Alia buat perempuan-perempuan jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan ngasih isyarat, langsung tepat poinnya apa maunya. Kita kawin aja langsung. Iya. Biar nggak nunggu-nunggu ya Mas. Dia suami Umar bin Khattab itu pemimpin besar. Ibu. Kadang-kadang dia dimarahin juga sama istrinya, ngomel istrinya. Tapi dia diam aja. Dan tanya kenapa diam aja. Wahai Khalifah, dia begitu hebat kan, berani. Dan istriku itu punya kewajiban tanggung jawab yang sangat besar. Mencuci pakaianku, memasak untukku, mengurus anak-anakku. Padahal itu semua adalah juga tanggung jawabku. Suami juga untuk zaman sama. Jadi saat dia marah, aku diam saja. Bisa nggak diam? Nggak. Langsung ikut ngomel gitu kan. Dan begitu juga, sudah mampu gak kita merawat ibu kita dengan sebaik-baiknya? Tanyakan pada diri sendiri. Orangnya, keluarganya, atau rutinitasnya Cahaya dalam keluarga? Orangnya sih, kehadirannya. Kehadirannya. Kalau Om Doni, Cahaya artinya? Ya di judul ini Cahaya kan personifikasi dari orang. Iya. Jadi menurut saya Cahaya adalah kehidupan. Kehidupan. Mbak Ira? Iya persis, aku juga mau bilang kehidupan atau kehangatan, karena tanpa cahaya tidak ada kehidupan dan tidak ada kehangatan. Yes. Dea, Anissa silakan. Menurut kamu? Kalau menurut aku Cahaya sama sih kayak ibu. Iya kehidupan dong. Kalau misalnya nggak ada cahaya nggak ada kegelapan. Jadi cahaya adalah kehidupan. Kalau nggak semuanya nggak ada dong. Iya. Gelap. Terakhir, Vicky Nicholas silakan nih. Cahaya adalah sosok orang yang kita sayangi. Saya boleh, terima kasih katanya. Saya terima kasih. Bisa dilihat di ending film kan ada itu. Iya. Cahaya itu, jadi ibu itu dipersonalisasikan dengan cahaya yang menyinari seluruh isi rumah. Yes. Gitu. Itu sesuai konsepnya tadi, begitu ibunya mati, suasana rumah tadi jadi redup. Iya. Secara teknis cahaya ini konsepnya kayak gitu. Dan pertengkaran di mana-mana. Karena tidak ada cahayanya itu. Ada Ya. cahaya. Iya. Itu simbol saya. Mungkin hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua cinta kasihnya, dan habis itu pelukan aja, pelukan tanpa kata-kata, tapi kita saling tahu, kita saling cinta. Wow, boleh berikan tepuk tangan buat Mbak Ira. Untuk saya pribadi, alhamdulillah sampai saat ini, karena saya juga masih tinggal bareng sama ibu saya, jadi hampir setiap hari kita pasti akan selalu bicara. Karena memang dari kecil sampai saat ini, bahkan ketika saya sudah menikah pun, ibu tetap saya ajak untuk tinggal bersama saya. Kita ada door prize, nanti penonton yang posting kalau nonton film ini makan pal gentong sama Aura. Buat laki-laki menarik, buat perempuan tidak. Pal gentong pangku kan. Waduh. Oke, boleh dijawab Pak Zairin, ada alasan apa tadi terkait adegan lampu ya spesifik? Itu adalah musola, madrasah bagi anak-anak. Begitu kompleksnya rumah, sehingga detail remote, ya,
kelihatan bagaimana kehadiran ibu itu bukan cuma berdasarkan kasih sayang, tapi hal-hal praktis yang di dalam rumah itu dikuasai juga oleh ibu. Kalau secara dramatik kalau kita nyalakan kembali, maka rumah itu jadi ada cahaya. Itu kira-kira delivery yang kita inginkan. Oke, siap. Terima kasih. Jadi detail-detail Soal itu. Galabi pada dia aja. Coba Pak Haji, boleh Pak Haji, gimana Pak Haji? Ini menunjukkan bagaimana kebergantungan seluruh isi rumah tadi kepada ibu. Iya. Bayangkan itu, sampai hal sekecil lampu yang bisa nyala atau tidak, ibu yang tahu. Remote ada di mana, ibu yang tahu. Baju boxer di mana, ibu yang tahu. Bayangkan, jangan kolornya juga ibu yang tahu. Jadi kalau ibunya nggak ada, bayangkan nggak, kolornya kotor semua, nggak tahu di mana. Bagaimana itu? Apakah harus begitu? Sebagai anak kita, awas, hati-hati. Hati-hati itu, karena ibu memang cintanya luar biasa, nggak ada habisnya setiap detik. Tapi kita nggak pernah merasa dia mencintai kita selama dia masih ada, karena begitu baiknya, begitu hilang, ini persoalannya. Jadi dia masih orang tua ya. Yes, siap. Pak Haji, kalau terkait tadi Aura, nah. Saya cari yang memang seksi, bisa nari. Iya. Kan? Iya. Dikasih foto. Ini siapa lagi? Lo kenal gak? Wah kenal Pak Haji. Ini emang penari. Coba. Panggil. Bang Diki boleh ceritain gimana? Betul kan? Merekomendasikan. Saya tanya sama dia malah nih. Mencari yang menarinya ini sekali nih. Yang bagus itu karena ada adegan dangdut kan. Yes. Rafiki boleh ceritakan merekomendasikan Galabi. Jadi kebetulan temannya dia. Jadi kebetulan Galabi itu temen, waktu itu kita pernah ikut kelas acting sama-sama. Oke. Jadi kenal di situ cukup lama dan memang dia aktif di drama teater musikal. Yes. Dan dia memang basicnya penari, dia bisa nyanyi dan actingnya juga bagus. Jadi pada saat itu ketika memang butuh cast Aura dengan karakter yang ada di film Rumah Tanpa Cahaya, saya langsung keinget dia nih, wah ini kayaknya cocok nih. Karena dia secara aslinya juga nggak jaim gitu kan, dia berani explore liar segala macam. Jadi wah ini cocok Galabi, di otak saya udah Galabi dan ya alhamdulillah cocok dengan tokoh Aura. Yes. Tenang. Boleh, silakan boleh lihat sebelah kiri. Tengah depan dulu nih, tengah depan. Ya, tengah depan silakan. Oke, di tengah. Ya, silakan terakhir di tengah. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong untuk jajaran cast dan filmmaker dari Rumah Tanpa Cahaya. Kami persilakan untuk menuju ke sebelah. Foto dulu sekali, mari sini Mbak Ira. Maaf, sini Mbak Ira. Oke, sekali lagi. Mbak Ira sini jangan boleh. Oke, Rafiki sini boleh Rafiki. Siap. Sesi doorstop interview bersama para pemeran film Rumah Tanpa Cahaya. Mbak Ira agak munduran dikit. Mbak Ira turun dong. Hah? Agak munduran dikit. Oh iya. Boleh lihat sini Mbak. Selawat mungkin sudah mau tayang di Rumah Tanpa Cahaya, mungkin boleh dijelasin lagi karakter kalian sebagai apa di Rumah Tanpa Cahaya dan mungkin tantangan yang memberatkan tersebut seperti apa? Karena kan pas banyak nangis dan sedihnya mungkin boleh. Dia itu karakternya dari Alia sih sebenarnya sangat-sangat wanita pada umumnya lah ya. Itu dulu nanti kapok duluan. Biar berderet lah. Karakter doang tuh. Karakter doang. Ya karakter kehidupan Samsul itu ya bukan salah didik orang tua tapi salah pergaulan mungkin. Tapi love language itu sangat baik. Jadi dia menunjukkannya nggak dengan temenin ibu ke pasar. Jadi itu sebenarnya Samsul Return itu Mirip ya. Kecuali ya karena aku nggak bisa nyanyi. Saya berperan sebagai Pak Komar, suami dari Ibu Nurul, seorang kepala keluarga yang ketika ditinggal
begajulan, yang satu bermanja-manja, bertengkar terus. Aura. Bagaimana cara Pak Komar bisa kehilangan cahaya dalam harus bisa membuat Mungkin ya untuk sebagian bisa dibilang seperti sosok ibu yang ideal gitu ya. Dia sangat mencintai keluarganya, mengabdikan dirinya untuk keluarganya, pokoknya semuanya deh untuk keluarga. Untuk saya pribadi memerankan Ibu Nurul ini, saya kayaknya belum pernah dapat peran yang sekalem ini gitu. Dia tuh benar-benar subtle sekali, sangat-sangat sederhana. Cintanya itu sepertinya sederhana, perbuatannya apanya, tapi ya itu dengan tatapan aja juga mungkin keluarganya udah langsung tahu bahwa betapa dia itu sayang dengan keluarga itu dan akan melakukan apapun untuk keluarga itu. Ya itulah dia jadi cahaya dan akhirnya hilang ya cahayanya. Gak hilang sih, ada di hati. Tadinya kembali lagi ternyata akan ada selalu di hati. Kalau saya berperan sebagai Azizi, dia anak bungsu dari Ibu Nurul dan Pak Komar. Azizi itu anak yang baik, dia paling dekat dengan ibunya, sering nganterin ibunya ke pasar. Kalau menurut saya Azizi itu adalah sosok anak muda yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Dan untuk tantangannya tersendiri, dia harus menggambarkan rasa kehilangan yang berlapis. Dia kehilangan cinta pertamanya, ibu, harapan masa depannya dengan Alia, dan dia kehilangan juga mata pencahariannya. Jadi menurut saya ini lumayan kompleks dan saya bersyukur banget bisa memerankan Azizi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lewat tokoh Azizi ini bisa nyampe juga ke hati penonton. Apakah juga kalau Vicky jadi debut pertama juga di film, seperti apa perasaannya, excited deg-degan? Campur aduk sih sebenarnya, ada rasa bangga sekaligus tanggung jawab yang besar sebenarnya. Tapi saya sangat ketolong banget bisa bergabung atau syuting di film Rumah Tanpa Cahaya ini, bertemu dengan orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Bisa syuting bareng Tante Ira, Om Doni, Ridwan, dia yang kita udah gak perlu ragukan lagi kualitas acting mereka. Jadi saya sangat ketolong sekali, kebantu sekali, apalagi di bawah arahannya juga Pak Haji Deddy Mizwar sama Bang Odi Harahap yang direct. Jadi sangat kebantu sih, jadi saya sangat senang. Iya, betul-betul cara Bang Ocai, Odi Harahap itu cinta atau cahaya yang tadinya ada dan mungkin dianggap biasa-biasa aja, tapi ketika tiba-tiba cahaya itu hilang dan semua jadi gelap, baru deh berasa, wah ternyata cahaya. Tapi untuk masing-masing peran ada tantangan apa sih di perannya masing-masing? Mungkin tantangan proses syutingnya? Ya kalau tokoh Komar di sini bagaimana dia yang biasanya ada pasangan hidupnya dan dengan sedikit tapi itu bisa nyampe gitu, rasanya itu bisa nyampe. Belum pernah sih main setenang ini gitu, kayaknya bener-bener yang ketawa juga nggak pernah yang wah ya kan, nangis juga nggak yang gimana, tapi dengan sangat subtle, dengan sangat sederhana dia menghadirkan cinta gitu, dan orang bisa berasa itu yang jadi tantangan. Cuman aku pengen nambahin juga satu hal, dia benar-benar cerita tentang ibu gitu ya, betapa kita harus mencintai seorang ibu, jangan sampai kita menyia-nyiakan gitu atau baru sadar nanti menyesal belakangan. Jangan lupa cinta juga sama ayah gitu, karena arti ayah pun juga sangat-sangat besar sekali dalam keluarga. Sebagai anak silakan Kak. Habis itu mulung lagi. Yaya mau tuker tiket makannya dulu ya. Sekarang Yaya mau foto booth dulu ya guys. Gitu udah tadi 321 21 mulu. Dan 33 di bawah saya. Di bawah sampai. Jepang. Mau
Tanpa Cahaya. Persembahan dari Cinemark dan juga Citra Cinema akan mulai tayang di seluruh. Ini sesi red carpetnya guys. Lebih aja lagi silakan selanjutnya Widi Dwinanda. Setelah Widi Dwinanda kita punya Edward Destiny. Cindy Nirmala. Selanjutnya ada Faiz Fisya. Selanjutnya kita sambut ini dia Dea Anissa. Silakan bersama dengan kita Dea Anissa. Setelah Dea Anissa kita sambut ini dia Lafiki Nicholas. Setelah Lafiki kita punya Ridwan Ghani. Selanjutnya kita sambut ini dia Doni Demara. Yes, ini dia Doni Demara. Dan melengkapi jajaran cast dari film Rumah Tanpa Cahaya, sang ibu yang sangat luar biasa bergabung bersama dengan kita. Kita sambut ini dia Ira Wibowo. Saya boleh di tengah bersama dengan keluarga Pak Komar, dari tengah boleh merapat lagi. Baik, ini dia jajaran cast dan filmmaker dari film Rumah Tanpa Cahaya. Menyapa teman-teman yang hadir, kami mulai dari jajaran executive producer. Selamat malam semua. Terima kasih atas kehadirannya. Dan semoga film Rumah Tanpa Cahaya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebuah karya yang kita semua sangat bangga oleh menjadi bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cast, silakan. Iya. Silakan teman-teman yang sudah memiliki tiket untuk segera masuk ke dalam studio masing-masing.